Simpang siur kabar apakah pembebasan 10 WNI dari kelompok Abu Sayyaf dengan membayar uang tebusan atau tidak menjadi kisah sempalan lanjutan drama penyanderaan. Pemerintah tegas menyatakan memegang prinsip non-ransom pay policy alias tak sepeser pun keluar uang tebusan. Sementara tak sedikit kalangan yang meragukan benarkah negosiasi murni tanpa penebusan manjur berhadapan dengan kelompok ekstremis pragmatis semacam Abu Sayyaf ini. Mana yang benar? Lantas bagaimana kisah-kisah yang muncul selama proses rumit negosiasi yang konon tanpa uang sama sekali? Dan seperti apa prosedur operasi standar penanganan beserta instrumen antisipasi yang harus dibangun untuk mencegah terulangnya kejadian serupa ke depan? Kami akan mengulasnya bersama Komjen Purnawirawan Ansyad Mbai, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Iwan Ong, jurnalis senior isu perbatasan, dan melalui sambungan telepon dari Filipina, Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain, anggota tim negosiator pembebasan 10 WNI. Selamat malam, Bapak-Bapak. Pak Kiflan, selamat malam. Kalau sudah mendengar. Pak Kiflan, saya ke Pak Kiflan terlebih dahulu deh, karena iya. Bagaimana Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Baik. Sebelum kita bicara soal tebusan dan lain sebagainya, ini saya bingung soal saling klaim ini Pak. Banyak sekali pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan ini. Sebenarnya seperti apa sesungguhnya? Karena Pak Kiflan ada di dalamnya sebagai salah satu tim negosiator. Ya, kita akan mewakili perusahaan saya, diminta perusahaan untuk melakukan negosiasi, itu mewakili perusahaan saya. Ya, ada penunjukan. Kemudian ada lagi dari Kemlu, kemudian ada lagi juga dari Mabes TNI, yaitu dari Bais TNI dipimpin Majen Sudrajat, kerjasama dengan ISAF, Intelligence Service of Armed Forces of Philippines. Yeah. Jadi semuanya bekerja. Jadi tidak ada pihak-pihak ataupun yang dinamakan NGO, non-government organization, yang masuk di dalam proses ini. Yeah. Karena saya mengikuti sampai saya ke pangkalan-pangkalan mereka. Jadi tidak ada yang mengklaim, terutama dari NGO, bahwa itulah kerja mereka. Yeah. Mereka sudah datang tanggal 27 April, sedangkan tim kita sudah masuk sejak tanggal 27 Maret. Ya. Masa 4 hari bekerja sudah bisa ngaku bahwa itu adalah pekerjaan mereka. Sedangkan pelepasan itu di rumahnya Gubernur Sakutan, Paul Sakutan. Itu adalah keponakan Miswari, pemimpin Moro National Liberation Front, yang membantu kita untuk melakukan negosiasi tanpa dana spesial pun. Ya. Karena ada nama Nasdem di sana dan juga yayasan yang dipimpin oleh Surya Paloh, seorang politisi dan juga tokoh yang kita sangat kenal. Bagaimana peran mereka di sana, sepengetahuan Pak Kiflan, bagaimana? Sepengetahuan saya tidak ada negosiator lainnya kecuali yang dari Deplu, ya, dan dari perusahaan, dan kemudian juga dari Moro National Liberation Front yang kita minta bantuannya. Sepanjang saya ketahui, karena saya akan mengikuti dari kota Jolo, kemudian ke Karuang, dan kemudian ke Indanan. Saya ikuti masuk semua saya ke dalamnya. Ya, secara physically tidak ada negosiator lainnya yang masuk ke aksi misalnya penyandera itu, ataupun komandan yang berada di Kaluang tempat pertama kali mereka mendarat dan kemudian naik ke Lu'uk dan ke Manamo, ke Talipau, semua saya ikutin. Tidak ada satupun yang dari non-government organization. Entah si luar yang masuk, saya tidak tahu. Iya. Tapi para sandera dibawa oleh pesawat pribadi, itu pesawat pribadi siapa Pak? Ini gitulah ceritanya. Setelah diserahkan itu ke kita minta, biasanya mereka menyerahkan kepada badan resmi, gubernur atau AFP, Angkatan Forces Filipina. Karena di Pulau Jolo itu ada Brigade Marinir, ada Angkatan Daratnya. Di Pulau Jolo pasukan di situ ada 6 batalion yang luasnya cuma 75 kilo kali 30 kilo luasnya itu daerahnya. Jadi itu sudah ada 6 batalion yang ngepung dan menyerang itu ASG di Talipau atau berada di Panama, sehingga banyak mereka korban yang para ASG ini diserang oleh pemerintah Filipina. Jadi di
sana itu tidak ada pasukan yang lain kecuali pasukan Moro Nationalism Front sama tentara Filipina. Jadi kalau ada masuk pesawat terbang tiba-tiba di Zamboanga, pesawat terbang itu di Zamboanga, bukan di daerah landasan terbang di daerah Jolo. Jadi dari rumah gubernur dibawa oleh Armed Forces of Filipina dan kemudian dengan helikopter dibawa helikopter militer ke Zamboanga untuk diserahkan ke ISAF. Tiba-tiba ada pesawat sipil yang ada di sana nunggu. Padahal kita dari Mabes TNI sudah datang Mayor Felix untuk menerimanya. Ya, dan kemudian ada dari kedutaan besar di Filipina diterima oleh Pak Edi. Jadi tidak ada proses yang datang ke Jolo dari yang non-government organization kecuali orang-orang kita dari Moro Nationalism Front dan kemudian ada di situ orang kita dari perusahaan namanya Erwin dan kemudian ada namanya Wawan ada di Pulau Jolo dan NGO ini nggak ada. Tidak ada yang saya tidak mau menuduh lah, yang partai lah atau yang namanya yayasan saya nggak menuduh lah. Tidak ada di sana hadir. Sedang kita yang dari perusahaan ada hadir di tempatnya gubernur. Jadi angkutan kepada itu tentara Filipina dulu. Pak Kiflan, angkutan itu yang menyediakan siapa, Pak? Yang membawa saudara-saudara kita? Yang dari Pulau Jolo kepada Zamboanga. Zamboanga Jolo kan itu di sekitar 200 km. Ya, 200 km melintasi laut menuju Zamboanga. Zamboanga itu pangkalan militer untuk daerah Filipina Selatan. Ya, ada di Zamboanga, di situ ada landasan terbang, ada namanya West Mincom, ya, Western Mindanao Komando, ya, Command. Nah, itu di situ ada landasan terbang di Zamboanga, landasan terbang militer. Ya, jadi dari Jolo mereka diterbangkan dari rumah gubernur diterbangkan pakai helikopter militer, masuknya mau diperiksa sama West Mincom. Oke. Yaitu West Mindanao Command. Tapi tahu datang, ialah yang mengatakan yayasan, saya sebut namanya yayasan, pesawatnya sudah ada di situ. Kita juga terkejut. Oke. Semua terkejut atau Pak Kiflan saja yang terkejut? Itu aja. Pak Kiflan saja yang terkejut atau semuanya terkejut? Begitu ya. Tapi apapun. Saya juga terkejut ya, toh. Saya nggak mau masuk karena saya bukan merupakan bagian dari militer. Saya bukan dari perusahaan. Cuma ada yang menerimanya yaitu Mayor Felix, ya toh. Dan kemudian di perusahaan kita tugaskan ada namanya Handro, ya, sama Hendra masuk ke dalam sebagai wakili perusahaan menerima di lembaga terbang militer itu. Baik. Di Zamboanga. Pak Kiflan, kita akan sudah ada di situ. Mestinya mau dibawa ke Manila itu. Oke. Tapi langsung dibawa ke Jakarta oleh mereka. Oke. Itu Anda katakan Pak Kiflan katakan bahwa itu di luar koordinasi atau gimana? Iya, di luar koordinasi lah. Semuanya kan di bawah koordinasi Menlu sama di bawah koordinasi pemerintah Filipina untuk pelepasan sandera. Oke. Dari mulai gubernur sampai kepala desa. Oke. Jadi bahkan pihak Kementerian Luar Negeri, pihak Kementerian Luar Negeri TNI itu tidak mengetahui ada. Luar Negeri itu nggak tahu. Baik. Itu kok tahu-tahu datang yang non-government organization tahu-tahu untuk bawa pesawat dan kemudian langsung dibawa ke Jakarta. Tadinya mau dibawa ke Manila. Oke. Baik. Atau langsung dibawa ke Jakarta, ya toh? Baik, Pak Kiflan, kita berbincang lagi nanti. Ada Pak Ansyad. Tikungan gitu namanya itu. Ada Pak Ansyad dan Bung Iwan yang akan berbincang juga bersama kita. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kembali berbincang di dialog ini, saya mau ke Pak Ansyad Mbai. Waktu kita belum, ini sudah
Sebelumnya kita sudah pernah berbincang, Pak, dan Pak Ansyad mengatakan agak berat kalau misalnya pakai operasi dan karena segala sesuatunya mungkin bisa tidak sesuai dengan harapan kita. Faktanya sekarang kondisinya aman, selesai, dan kemudian bisa pulang. Orang menuduhnya pakai uang, ada tebusan. Gimana, Pak? Iya, memang saya mengatakan itu kalau kita pakai opsi operasi militer, risikonya terlalu tinggi bagi keselamatan warga negara kita ya. Kenapa? Kalau opsi militer kan harus lewat jalur formal dengan militer Filipina. Sedangkan kita tahu di sana Manila itu tidak punya kendali yang efektif di wilayah itu. Lebih banyak bahkan kendali dari pihak Abu Sayyaf ini. Di situ memang ada pemerintah, ada gubernur, ada wali kota, ada perangkat, ada juga di situ satuan-satuan militer, polisi. Tetapi nyatanya dalam hal penanganan aksi-aksi teror mereka termasuk Sandra ini itu tidak pernah efektif. Kita lihat kan sudah dalam kejadian ini sampai terjadi pergantian komandan militer situ dari seorang bintang 1 karena dianggap tidak mampu bernegosiasi soal Sandra, termasuk mungkin belum ini ya kan banyak Sandra. Nah, tidak mampu bernegosiasi dengan Abu Sayyaf. Artinya Filipina juga seperti melihat itu seperti satu negara lain berdaulat sendiri di situ. Jadi ganti dengan bintang 2. Bintang 2 operasi di markasnya Abu Sayyaf malah dipermalukan di situ, 18 orang tewas. Ya, menyusul lagi katanya ada lagi korban itu. Jadi ya percuma kalau kita operasi situ. Sehingga diperlukan di situ memang ada jalur non formal di situ. Diplomasi. Saya kira kita patut apresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang berhasil. Banyak sekali saya melihat di situ jalur yang dipakai. Kan Menlu sudah mengumumkan bahwa membuka semua jalur. Dan ternyata memang banyak pihak. Dan pemerintah menegaskan memang no ransom policy itu. No ransom policy. Ya. Itu pemerintah bukan, tidak bernegosiasi dengan teroris. Itu bukan kebijakan pemerintah kita saja atau Filipina. Itu resolusi PBB. Bahkan Kanada juga. Nah, resolusi PBB itu dua. Satu namanya no concession policy. Concession itu tukar menukar, tuntutan segala macam itu, no ransom pay policy. Tapi realitanya kebanyakan kasus penyanderaan itu membayar tebusan, walaupun tidak ada pemerintah yang mengatakan itu membayar. Karena itu masalah ya pride ya, dan memang pemerintah sebaiknya tidak. Tetapi selalu dilakukan oleh pihak non government, apakah keluarga atau apakah perusahaan yang konsisten itu bahkan dengan prinsip PBB itu ya Rusia. Ya. Rusia itu dia nggak peduli. Silakan. Ya, tahun 2003-2004 ada dua kejadian yang kita bisa lihat Rusia itu. Satu ada di gedung Titer di Moskow, penyanderaan. Itu pakai gas, penyandera mati, tapi Sandra juga mati kabeh. Kemudian di Beslan, satu sekolah, 300-an murid. Itu juga dia hajar, nggak peduli. Nah itu dia memang sangat konsisten. Bahkan Rusia itu punya undang-undang. Kalau pesawat itu dikuasai oleh si teroris, pembajak, itu mereka boleh rontokan pesawat itu. Nggak peduli risikonya. Nah, tapi yang lain, semua itu saya lihat ada. Hanya selalu secara formal, tidak ada negara yang mau membayar itu. Walaupun yang dikejar tetap win-win, tidak seperti Rusia ya. Nah, Mas Iwan, ini kan masih ada 4 orang lagi nih. Ini saudara kita 4 orang lagi yang masih ditahan dan seperti kita sudah ketahui bersama belantara yang namanya Filipina Selatan itu kita tidak bisa terka seperti apa medannya dan kondisinya. Pak Ansyad juga sudah mengatakan tadi. Dan juga ini kelompok mana Abu Sayyaf, semuanya namanya Abu Sayyaf. Sebenarnya ada gimana sih sebenarnya konstruksi Abu Sayyaf itu?
Ya ini organisasi yang cair sekali ya. Tahun 2005 itu menjelang tahun baru. Jumlahnya berapa sekarang? Banyak grup-grup kecil. Manusianya? Tapi, misalnya seperti yang kasus 10 ABK ini, ya diperkirakan pasukannya hanya 40 sampai 100 senjata. Itu pun juga modelnya ya kalau mau perang terima honor dulu di depan. Jadi seperti mercenary gitu ya? Ya mereka ini bisnis dan tidak cuma penculikan, narkoba, senjata juga hubungannya juga ke Hong Kong, ke Jepang, mana-mana menarik berbagai hal lah. Sampai kalau kita ingat zaman penanganan teror dulu, zaman bom Bali 1, bom Bali 2, banyak sekali ditemukan yang ke arah sini detonator itu malah buatan India. Gitu. Jadi memang ya. Jadi akan ada banyak sekali faksi ini ya, orang hidup sendiri-sendiri dan mengklaim dirinya Abu Sayyaf. Apakah ada pola koordinasi di antara mereka? Mereka yang masing-masing warlords, jadi punya wilayah, punya kekuasaan, punya pasukan. Ya kalau mau koordinasi ya kita akan ngomong dulu. Ya, saya mau masuk nih. Dan mereka nggak punya hubungan kepentingan whatsoever satu sama lain untuk kepentingan ideologi, membangun khilafah apa segala macam seperti niatan awal. Nah, itu awalnya ya, kalau itu awalnya itu memang ada di situ ya, ada ideologi itu. Tapi yang terakhir ini ya kelihatannya full itu ekonomi, Bisnis ya. ya. Oleh karena itu yang pendekatan yang sekarang sekali lagi saya kira tepat kali. Tidak mungkin kita mengandalkan itu pendekatan formal karena Manila tidak berwibawa di situ. Mereka ini justru ingin menunjukkan eksistensi mereka sebagai satu negara. Mereka kan ini mau misah. Di situ mereka tunjukkan, sehingga pendekatan selain jalur formal itu efektif, jalur informal yang bisa langsung kepada ya kelompok penyandera itu. Nah 4 orang ini kalau misalnya gimana sih mereka mentreat Sandra? Kan kalau misalnya banyak orang itu bisa ditransfer, titip dulu deh sama kawan ini supaya kita bisa selamat atau? Sistemnya model kayak kos-kosan, Pak. Oke, ada terminologinya kalau di aparat Filipina, boarding and lodging. Apa itu? Ya boarding, ngekos. Boarding biaya kita nitip orang, biaya makan. Jadi kalau saya punya Sandra, saya bisa titip ke Anda gitu? Iya. Oke. Dan itu saya bayar? Ya, yang enggak ada, kalau di antara mereka tidak ada yang gratis. Oke, jadi kalau misalnya saya dapat ransom, saya baru tahu kamu dapat ini bagi seperti itu kira-kira. Itu saya kalau soal ransom saya tidak tahu, tapi yang saya tahu misalnya kalau misalnya begitu ya mereka dapatnya begitu atau dibayar di muka. Karena mereka ini semua dikerjakan dari penyelundupan, dari human trafficking, dari illicit arms. Zaman dulu jenis-jenis narkoba yang belum populer di Pulau Jawa itu kadang masuk di Kalimantan lebih dulu, ya masuk dari jalur mereka ini juga. Nah, ini kan sebenarnya kan mengkhawatirkan kalau begitu kan. Itu dia banyak main di perairan kita, sementara perairan itu sangat lukratif lah istilahnya kan, sangat menguntungkan kita dan banyak juga warga negara kita yang hilir mudik di situ. Setelah ada presiden semacam ini, tidak ada jaminannya ini akan berhenti sekarang begitu. Ya memang kalau di kalangan para expert counter terrorism secara internasional itu disebut itu unmanned land. Jadi seperti tidak bertuan. Formal ya Filipina, tapi kenyataan administrasi pemerintahan Filipina itu tidak berjalan efektif, lebih dominasi oleh kelompok mereka ini. Nah, kalau usulan Mas Iwan apa? Kita punya perjanjian bilateral dengan Filipina tahun 73 itu sudah disign, dan kita sudah punya pos angkatan laut dengan perwakilan di Bonggao. Dan dalam 6 tahun pemerintahan terakhir infrastruktur di Bonggao, di Pulau Tawi-Tawi sudah cukup dibangun. Kondisi real hari ini Filipina untuk akses ekonominya tergantung pada Sabah, sedangkan hubungan transportasi resmi laut dan udara Zamboanga Kota Kinabalu, Zamboanga Sandakan maupun jalur feri sekarang ditutup oleh Malaysia, terutama sesudah peristiwa Operasi Daulat tahun 2013 ketika pengikut dari Jamal Kiram menyerbu ke Lahad Datu. Dan sebetulnya ini posisi yang bagus buat Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah, karena secara ekonomi barang jasa, barang kebutuhan sehari-hari yang beredar di sana itu diambil dari Sabah, tapi kebanyakan produk dari Indonesia. Oke. Nah, jadi posisi kita kemudian sekarang strategis sekali gitu. Apakah kemudian kita bisa memberikan nilai tambah dalam kondisi yang menguntungkan kita itu? Nanti kan
kita bahas lebih jauh. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Meskipun mengakui banyak pihak yang berkontribusi dalam upaya pembebasan 10 sandera yang ditahan kelompok militan Abu Sayyaf, Istana Kepresidenan meminta agar tidak terjadi perang klaim oleh beberapa pihak. Apalagi jika pihak tertentu merasa paling berperan besar dalam keberhasilan pembebasan sandera kali ini. Memang yang berkembang simpang siur tentunya kami tahu yang sebenarnya. Tetapi yang paling penting yang ingin kami sampaikan bahwa ini upaya sepenuhnya dari pemerintah, bahwa kemudian ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, iya. Bahwa apakah pertanyaannya ada tebusan atau enggak, kami sampaikan enggak. Namanya sebuah keberhasilan, semua ikut senang, ikut merasa terlibat, ikut merasa berkontribusi, ya wajar-wajar saja. Tetapi yang penting jangan kemudian diklaim semuanya lah gitu ya. Baik, kita akan coba berhubungan dengan Pak Kiflan kembali di Filipina. Pak Kiflan masih mendengar kami, Pak? Iya, masih. Singkat saja barangkali Pak Kiflan, saya ingin mendengarkan deskripsi Bapak soal proses negosiasi yang dilakukan sampai pada akhirnya para sandera dibebaskan. Negosiasi ini kan berlaku non-government antara perusahaan dan grup yang di sana. Kita meminta bantuan kepada Miswari karena penyanderaan Al-Hashimi saya adalah bekas pengawal dan supir Miswari tahun 1998 sampai 2001. Yeah. Hubungan itu masih ada. Jadi melalui itu pendekatan saya ke Miswarinya, ke pangkalan mereka 3 kali, dan didekatilah pendekatan kepada mereka oleh Miswari. Dan kemudian oleh Miswari sudah ada persetujuan dengan gubernur Sakutan itu keponakan dia yang sudah membantu, termasuk kepala desa yang berada di sana, yaitu di Kaluang. Mantan dan Kopassus Undut namanya, istrinya di Kaluang melihat itu adanya gerakan yang dari Abu Sayyaf bawa yang 10 orang ke arah Lu'u, dan terakhir mereka berada di Lu'u. Kemudian melihat pantai pada tanggal 1 dengan perahu dibawa ke Jolo. Di sana Jolo dilepaskan begitu saja dengan dari kendaraan dari pelabuhan ke rumahnya gubernur Sakutan yang sudah ada itu. Kemudian penyandarnya langsung pergi. Diserahkan aja dalam keadaan hujan lebat ke rumahnya gubernur. Di sana tidak ada pun dari yang LSM, yang punya dari yayasan, tidak ada satu pun di situ. Yeah. Kecuali orang yang dari perusahaan ada di sana yang namanya Erwin sama Wawan. Yang dari yayasan mengaku yang dari itu tidak ada. Baik. Tentunya di Jambuanga, tiba-tiba ada di Jambuanga begitu. Itulah proses pelepasannya. Okay. Dengan cara kekeluargaan. Tidak sepeser pun uang perusahaan itu saya masih melihat sendiri dibawa kembali ke Manila oleh tim yang dari perusahaan. Okay. Saya tetap berada di Jolo. Kemudian saya ke Jambuanga, dan hari ini untuk merunding kita masih punya orang yang ada di dalam yang merunding untuk yang 4 orang, dan sudah bisa kontak sama yang sandera dan sama pemimpin yang berada di sana. Pemimpin yang berada yang menyandera itu. Kita tahu dia adalah dari anak muda namanya Radin. Sudah ketahuan namanya, langsung kita bisa kontak baik telepon, dan kemudian kedudukannya kita dengan dari Bais Abdi punya alat dan dari Pusat Intel Angkatan Darat punya alat bisa mentrace kedudukan, yaitu dekat markasnya Miswari, di selatan markas Miswari. Diadakanlah pendekatan oleh Miswari hari ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilepas. Ini yang 4 orang ini ya Pak ya? Tanpa ada. Ya, untuk 4 orang. Oke. Yang tadi itu sudah sesuatu yang 10. Berarti Pak Kiflan ikut dalam proses selanjutnya Pak? Untuk yang proses selanjutnya yang 4 ini? Iya. Yang 4 ini kan sedang diperintahkan oleh Miswari ini kepada komandan lapangannya. Oke. Komandan lapangannya untuk bisa berbicara dengan si Radin ini. Oke. Sudah kita bisa kontak dan tahu itu 4 orang sudah langsung berbicara dengan kita kok.
Oke. Kondisi mereka baik-baik saja Pak sekarang Pak? Minta 200 juta peso, tapi sudah saya bilang dengan kekeluargaan, sebagaimana juga kekeluargaan untuk yang 10. Oke. Jadi yang 10 ini sama sekali tidak ada biaya. Tidak ada uang yang dikeluarkan. Mereka melepaskan gitu aja. Baik. Pak Kiflan, terima kasih atas uang dibawa balik ke Manila. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sekali lagi selamat atas keberhasilan semua tim. Kata Pak Presiden nggak boleh saling klaim, jadi selamat buat semuanya kalau begitu. Pak Kiflan, selamat malam. Ya, oke ya. Oke. Nah, Mas Iwan, apakah ada kemarin Umar Patek itu sempat mengajukan diri untuk menjadi juru bicara, itu relevan nggak sih sampai sekarang tuh relevan nggak? Masih banyak akses kita juga. Saya juga sempat kontak beberapa teman mantan mujahidin di sana yang bisa 2, 3, 4 bahasa, dan masih banyak teman-teman yang di sini. Ini hal biasa kok. Kita punya banyak resources dan yang Pak Presiden bilang semua aset, semua akses, semua jalan ini disiapkan, dan yang penting hasil akhirnya toh semua bebas itu. Kalau buat Abu Sayyaf sendiri, kita tuh nggak dilihat agamanya, nggak dilihat identitas kewarganegaraan ya. Buat mereka kita ini potensi bisnis kan sebenarnya kan. Dilihat juga. Dilihat juga. Mana artinya kalau ada kemungkinan kalau warga negara Indonesia jangan disandra, itu mungkin nggak? Untuk WNI biasanya lebih soft karena memang banyak situasi yang membaik di selatan tuh tidak terlepas dari jasa Indonesia. Gitu. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya Pak Ansyad. Iya, banyak warga negara kita justru jadi pelatih di sana. Oke. Jadi sebetulnya cukup bergengsi WNI di sana. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Ya, semua bisa dimanfaatkan. Ya, tapi ya sekali lagi saya kira ya kita sudah tidak ada guna lagi ya siapa yang membebaskan. Yang jelas upaya pemerintah dengan menggunakan semua itu resources itu sangat berhasil. Ya. Dan saya kira Presiden paling tahu kan ini siapa ini yang beliau tahu itu. Jadi kita nggak usah. Saya hanya berpikir mengantisipasi ke depan Pak, karena sekali lagi kan itu jalur yang sangat ramai, warga negara Indonesia banyak di situ. Kalau misalnya sempat lewat ketemu lagi nanti mengalami hal yang serupa dengan 10 sebelumnya juga ada yang kemudian dibebaskan dan masih ada 4 orang lagi. Apakah ada upaya-upaya yang sifatnya lebih kultural dialogis kepada mereka sehingga ini warga negara Indonesia nih jangan dicolek gitu misalnya? Ya, itu memang itu yang paling mendasar itu, tetapi ya itu kan namanya satu upaya yang sangat begitu besar ya. Bagaimana operasionalnya di lapangan ya diperlukan upaya itu yang terstruktur, yang terukur betul. Seperti saya lihat bahwa militer nanti Filipina, Malaysia, Indonesia akan ketemu membahas itu. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Ada juga jalur-jalur yang secara ekonomi sebetulnya padahal yang paling penting. Mapilindo itu udah lama sekali ya sebenarnya hubungan itu. Kita kan bisa lihat seperti di Selat Malaka itu. Selat Malaka itu kan ada jalur sipil itu yang khusus seperti Malaysia. Malaysia itu memantau mulai masuk di wilayah Sabang sana, semua kapal itu terpantau, langsung diberikan kapal pandu, pilot, jalur bahkan diatur, dikontrol kecepatannya, arahnya semua diatur dan termonitor posisinya semua itu. Saya kira kapal-kapal yang lewat semua kan punya itu. Saya kira itu bisa diaktifkan dari misalnya jalur pelayaran, perusahaan pelayaran bisa. Masalah tinggal teknologi saja itu. Ada koordinatnya di mana dan saya kira dalam kapasitas yang bisa dilakukan termasuk personil saja misalnya. Itu para pelaut itu kan mau masuk kerja di kapal lewat namanya KPI, Korps Pelaut Indonesia. Itu kan kesatuannya hebat dan punya dana besar di situ. Karena mereka ke KPI itu kan mereka harus bayar sekian, kemudian perusahaan bayar gaji mereka juga dipotong iuran ini. Ini kan mereka bisa berbuat itu sama-sama dengan pelaut di sana untuk saling memonitor. Dan saya kira kebanyakan kapal sekarang yang dipakai itu mereka perusahaan bisa mengontrol kok. Ada di koordinat mana ini di sini mereka. Tinggal dikoordinasikan antar mereka ini. Bagaimana Mas Iwan? Ya bisa solusi menarik kalau kita lihat misalnya ini
lain di Laut Cina Selatan saja. Ini di Hainan, Komando Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat sudah memulai latihan militer untuk kapal-kapal nelayannya. Nah, dan saya bilang tadi kita ada pos perwakilan Angkatan Laut di Bonggau, Tawi-Tawi, dan itu kan biasa. Kita juga punya perwakilan perwira di kapal perang Malaysia, Singapura untuk patroli Teluk Aden, dan itu bisa dilakukan juga untuk patroli 3 negara, saling menempatkan perwira dan patroli terkoordinasi. Tapi mungkin nggak sih ini bisa dikerja sama yang harmonis, terutama antara Malaysia dan Indonesia, mengingat kita punya singgungan di Kalimantan Utara, ada Ambalat misalnya, Karangunarang yang sampai sekarang masih jadi dispute. Di Selat Malaka tidak masalah. Malaka Strait Sea Patrol itu Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura sudah berjalan dengan baik dan tidak ada alasan bahwa di sana tidak bisa, karena di Sabah pun ada Sabah Sea Command, Komando Laut Sabah sebelah timur. Di sana juga pangkalan Angkatan Laut Malaysia kuat, pangkalan kapal selamnya juga di Lahad Datu. Kita tidak masalah karena sekian tahun di Selat Malaka kita bisa kerjasama dengan baik. Okay. In the meantime gitu kita berusaha untuk mengamankan selatnya, pola komunikasi dengan, tapi susah ya, kelompoknya banyak sekali ya. Ada banyak sekali kelompok yang harus kita tangani begitu ya. Jadi atau satu orang saja, Al-Habsyi itu misalnya kita pegang, bisa nggak? Kalau karakteristik teroris kan nggak bisa Anda pegang satu. Karena mereka bekerja pegang satu, ada 10 yang lain itu yang bisa ngaco. Begini, sebetulnya dari pihak internasional itu sudah beberapa kali ada inisiatif ya yang konkret. Misalnya saya ingat paling tidak waktu saya di BNPB ada 2 inisiatif dari internasional mengadakan pelatihan koordinasi antara aparat Filipina, Malaysia, Indonesia dengan simulasinya itu di wilayah ini. Waktu itu saya ingat ada 2 kali simulasi. Yang pertama itu disimulasikan dicurigai satu kapal dari Filipina membawa narkoba ada di koordinat ini, maka petugas Filipina informasi kepada pihak Sabah itu di sana siapa itu leading sektornya, di Indonesia siapa, kemudian apa yang dilakukan itu dilatihkan. Itu saya kira bisa dihidupkan itu. Oke. Baik, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aksi penyanderaan seperti yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf terhadap 14 warga negara Indonesia dan beberapa warga negara lain bukanlah hal yang baru dan jarang. Dalam skala global, modus operasi serupa sudah dilakukan sejak 2004 oleh berbagai organisasi teroris yang berbeda untuk mendanai aksi mereka. Teroris berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2004 hingga 2012 saja sedikitnya 120 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah telah dibayarkan kepada kelompok teroris sebagai uang tebusan penyanderaan. Dari jumlah tersebut, kelompok ISIS sedikitnya telah mendapat uang tebusan 35 hingga 45 juta dolar Amerika sejak awal aksi hingga 2014. Adapun kelompok Al-Qaeda yang berbasis di Semenanjung Arab telah mengumpulkan 20 juta dolar Amerika sepanjang 2011 hingga 2013 dari uang penyanderaan. Sementara itu, faksi Al-Qaeda yang berbasis di Afrika Utara juga telah menggunakan metode yang sama sejak 2008 untuk mendapatkan dana 91,5 juta dolar Amerika. Cara menghadapi kelompok penyandera, terutama pola negosiasi demi pembebasan sandera, masih menjadi pekerjaan rumah hampir semua negara di dunia. Dilema antara membayar uang tebusan yang berarti mendanai aksi terorisme atau menolak membayar dengan konsekuensi tewasnya sandera bukanlah hal yang mudah diputuskan. Perlu dilakukan kerjasama diplomatis antar negara tidak hanya untuk mencegah aksi penyanderaan terus terjadi, tetapi juga untuk memastikan aksi penyanderaan tidak menjadi lumbung padi kelompok teroris guna mendanai aksi mereka. Ya, orang bilang it's all about the money. Mas Iwan tadi katakan buka akses kita supaya ada hubungan dagang, kira-kira seperti itu. Akses ekonomi dibuka. Itu akan menyelesaikan masalah? Buat saya mengurangi beban. Kita ada skema BIMP ya, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Itu Sultan Brunei sangat ngotot, bahkan di Mindanao juga sangat ngotot untuk skema ini bisa jalan. Sementara kita kok
banyak orang kalau kita bicara BIMPAG, baru dengar ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya punya potensi yang besar ya untuk bisa To alleviate the problem. Oke. Pak, barangkali terakhir atas apa yang sudah kita cermati mulai dari penyanderaan sampai akhirnya pembebasan, apa kira-kira pesan dari Pak Ansyad soal Indonesia bagian utara mendekati Mindanao sana? Ya, memang itu yang pertama. Ini kan jaringan teroris, Abu Sayyaf Group ini, jaringan teror. Yang pertama tentu akarnya ya jaringan teror itu harus dihabiskan di sana. Itu kita serahkan pada Filipina ya? Tapi itu kan urusan Filipina. Ya, walaupun internasional juga bisa masuk ya. Karena resolusi PBB itu 1373 sama 26 berapa gitu ya. Jadi ada kewajiban anggota PBB antar pemerintah bekerja sama melawan aksi teroris di negara manapun. Terus yang berkepentingan. Bisa, tapi masalahnya itu kan complicated. Karena sekaligus menyangkut masalah kedaulatan Filipina sendiri. Di mana Filipina ini alergi adanya intervensi asing internasional di sini, takut lepas ini. Nah, kemudian yang perlu kita waspadai adalah gini, dari secara internasional, terorisme internasional, wilayah itu sekarang itu menjadi apa namanya ya, spotlight di situ ya. Itu dikhawatirkan akan menjadi semacam pendirian seperti ISIS di Asia Tenggara itu ya di situ. Karena jelas ada kekuatannya, bersenjata, punya jaringan di situ. Dan walaupun sebenarnya mereka orientasinya pragmatis saja sebenarnya, uang saja begitu ya. Ya, tapi awalnya memang masih ada itu mereka ingin mendirikan itu. Ini kita sudah lihat kan hubungan dengan Al-Qaeda, dengan ISIS. Nah, itu memang sekarang kekhawatiran internasional itu bisa muncul. Apalagi kita sudah lihat kan sejarah kaitan jaringan teroris dari Indonesia dengan Filipina Selatan itu sangat akrab. Bahkan banyak sekali yang pentolan-pentolan teroris kita jadi pelatih di sana. Umar Patek, Dul Matin itu pelatih di sana itu. Jadi ini yang harus kita waspadai. Yang kedua secara ekonomi saya kira itu perlu memang. Ya tidak mungkin kita menutup diri di sana, kapal-kapal kita tidak berlayar karena merugikan kita sendiri. Yang penting bagaimana kita bisa mengamankan itu di sana. Baik, Pak Ansyad terima kasih atas waktunya. Mas Iwan Ong terima kasih atas waktunya.